Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang adik-adik mahasiswa yang mengambil mata kuliah dasar pemrograman dengan saya. Pada video kali ini kita sudah masuk ke minggu 13 dengan materi kita hari ini yaitu Graphical User Interface atau GUI ya. Outline materi yang akan kita bahas yaitu diantaranya definisi dari GUI, selanjutnya package dari Java yang menyediakan komponen GUI ini, yaitu salah satunya Swing. Kemudian komponen dari Swing, selanjutnya contoh penggunaan Swing, dan terakhir ada tugas. Nah, sebelum adanya GUI ini, kita mengenal yang namanya CLI, yang mana materi kita dari awal hingga minggu lalu itu interface-nya atau tampilannya masih menggunakan command line gitu ya, atau CLI. Nah, kelemahan dari CLI tersebut adalah kurang intuitif atau bagi pengguna awam akan sulit untuk berinteraksi dengan program. Namun bukan berarti CLI itu tidak bagus atau tidak efektif, malahan untuk aplikasi server CLI itu paling banyak digunakan. Contohnya saja server Linux ya, kecuali server yang Windows ini, Windows 2008 atau apa itu menggunakan GUI. Nah, sementara Linux menggunakan CLI. Jadi intinya CLI itu tidak cocok digunakan pengguna awam yang sama sekali tidak mengerti pemrograman. Oke, selanjutnya pengertian dari GUI sendiri itu bentuk user interface ya, atau tampilan pengguna yang mana pengguna ini dapat berkomunikasi atau berinteraksi dengan aplikasi yang kita bangun, yaitu sudah berupa visual ya, baik itu berupa icon, gambar, dan komponen visual lainnya seperti button atau tombol gitu ya, atau bisa berupa menu, form gitu ya, atau juga input berupa suara seperti Google Assistant dan lain-lainnya. Nah, Java sendiri memiliki API ya, atau Application Programming Interface untuk GUI ini dalam bentuk package ya, diantaranya yaitu AWT atau Abstract Windowing Toolkit. Kemudian ada Swing. Oke, selanjutnya yaitu contoh GUI sederhana dengan Swing, yang mana pada pertemuan sebelumnya pada materi input kita sudah menggunakan komponen ini yaitu Swing JOption Pane. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita belum sepenuhnya menggunakan Swing karena masih untuk outputnya kita masih menggunakan CLI yaitu System Out Print Line. Nah, pada contoh kali ini kita benar-benar menggunakan GUI ya, di mana outputnya juga kita akan menggunakan JOption Pane, yang mana dapat kita lihat pada baris 23 yaitu kita menggunakan JOption Pane titik show message dialog, yaitu menampilkan dialog berupa output, di mana di sini yaitu kita akan menghitung sebuah perkalian antara dua angka. Oke, langsung saja kita praktekkan. Silakan buka NetBeans atau text editor lainnya. Di sini saya tidak membuat project baru untuk menghemat waktu dan kuota. Di sini saya sudah bikin project
yaitu pertemuan 13 ya. Nah, ini ada kelas swing sederhana, mana sama seperti contoh yang di slide. Nah, saya coba jelaskan. Yang pertama ini sama ya, yang di materi input minggu kemarin itu, yaitu kita mengimpor suatu package ya, di mana Java X Swing ini, yaitu J dengan kelas yang kita gunakan yaitu JOption Paint. Nah, sini kita bikin kelas yang namanya swing sederhana, kemudian selanjutnya metode main. Nah, kita coba membuat sebuah program sederhana untuk perkalian dua buah angka, yang mana dua buah angka ini akan diambil dari inputan JOption Paint. Selanjutnya kita tambahkan dua buah variabel string ya, dengan tipe data string ini untuk menampung dua buah inputan dari JOption Paint, yaitu string angka pertama dan string angka kedua. Nah, kemudian karena string ini tidak bisa dilakukan ekspresi aritmatika, maka kita perlu mengcasting dari string menjadi int. Nah, dengan cara membuat dua buah variabel untuk menampung hasil casting, yaitu angka pertama int dan angka kedua int pada baris 18 dan 19 ini. Untuk coding casting sendiri kita menggunakan kelas integer parse int. Dalam kurung ini parameternya yaitu angka pertama variabel string ini. Sama untuk yang baris 19, yaitu untuk angka keduanya. Setelah berhasil di casting dan variabel int ini sudah di assignment dengan nilai hasil casting ini, maka dilakukan ekspresi perkalian dengan variabel yang menampungnya, yaitu variabel hasil yang tipe data int. Dan yang terakhir kita tampilkan outputnya berupa dialog, berupa GUI juga dengan JOption Paint, namun dia menampilkan dialog untuk menampilkan output. Nah, di sini ada dua buah parameter, yaitu parameter yang diisi dengan 0 dan parameter yang diisi dengan output yang ingin kita tampilkan. Oke, mungkin kita langsung coba running program. Yang pertama, mengcompile terlebih dahulu. Dan setelah itu kita coba klik kanan run file. Nah, akan tampil input JOption Paint untuk angka pertama. Kita coba isi dengan angka 3, kemudian tekan OK. Kemudian untuk angka kedua itu kita coba isi dengan angka 4, lalu OK. Nah, kemudian akan muncul JOption yang terakhir, yaitu untuk menampilkan output berupa hasil perkalian 3 dikali 4, yaitu sama dengan 12. Nah, mungkin sampai di sini untuk contoh sederhana GUI sederhana, yaitu menggunakan komponen JOption Paint. Selanjutnya AWT PS Swing atau perbedaan AWT dan Swing.
dan mengapa swing ini lebih banyak digunakan daripada AWT. Nah, sejarahnya ketika Java dirilis pertama kali itu tahun 95, itu menyertakan API GUI yang disebut AWT ini. Jadi AWT ini ada lebih dulu daripada swing. Nah, semua kelas dan interface dari AWT itu berada pada package java.awt. Sementara swing tadi berada pada package java x.swing. Nah, kekurangan dari AWT yaitu dia selain berat, dia itu terjadi banyak error pada cross platform. Artinya gini, ketika suatu program yang dibangun di Windows, dia tidak ada error di Windows. Namun ketika dijalankan di platform lain seperti Linux dan macOS, maka ada suatu bug dikarenakan komponen Windows yang ada tidak ada pada platform lain seperti Linux. Nah, sehingga terjadi ketidaksinkronan. Sementara kebutuhan akan API ini semakin tinggi karena aplikasi GUI menjadi tren pada saat itu, sehingga tim Sun Microsystem ini dulu Java itu masih di bawah perusahaan Sun Microsystem, sekarang kan dia beralih ke Oracle ya, sudah diambil alih oleh Oracle. Nah, saat itu tim Sun dan Microsystem bersama dengan Netscape dan partner industri lainnya membuat sebuah paket swing ini. Nah, swing ini merupakan bagian dari Java Foundation Class atau JFC, di mana JFC ini menangani bagian grafik ya, memang bagian grafis. Selain dia mengurus GUI ini, dia juga mengurus tentang fungsional seperti look dan feel ya, seperti tema ya, seperti grafik 2D atau 3D itu ada di package Java Foundation Class ini. Nah, kelas ini sudah tadi ya, package-nya berada di Java X Swing. Nah, komponen AWT disebut sebagai komponen kelas berat. Nah, ini asalnya karena tadi implementasinya langsung menggunakan komponen OS asli dan membutuhkan ruang memori yang lebih besar. Nah, komponen OS asli artinya maksudnya itu AWT ini menggunakan seperti button, seperti menu form itu memang dia menggunakan komponen dari punyanya platform, misalnya platform Windows gitu ya, dia menggunakan form Windows, button Windows, dan pokoknya semua komponen berasal dari OS. Nah, sementara karena komponennya dari OS, tentu look and feel-nya tergantung dari platform. Misalnya kalau jika dia menggunakan Linux, maka look and feel-nya akan look and feel Linux. Look and feel itu seperti ini ya, seperti program The Paul ya. Model button close ini itu akan masing-masing platform itu mempunyai ciri khas. Nah, itu namanya look and feel. Suatu tema ya. Dia akan mengikuti tema dari platform program tempat dijalankannya. Nah, sementara komponen swing itu disebut sebagai komponen kelas ringan karena implementasinya tidak tergantung pada sistem operasi. Jadi semua komponennya itu tidak lagi bergantung pada platform, sehingga bisa dikatakan dia membuat komponen sendiri, dibikin dalam suatu kelas tadi seperti yang telah kita sampaikan bahwa
di JFC itu terdapat komponen-komponen swing. Nah, karena komponen swing ini ringan, tampilannya ditentukan oleh programmer. Jadi, swing ini bisa dikustomisasi. Artinya misalnya button itu bentuknya peta atau kita maunya bundar, bulat gitu ya. Itu bisa kita atur karena dia memang bukan milik sistem operasi atau platform. Nah, kemudian untuk penamaan sendiri swing itu dimulai dengan huruf kapital J. Nah, seperti J button, J label, J frame. Kenapa J? Ini untuk memudahkan konversi dari pengguna AWT. Kalau AWT itu dia tanpa J ini, misalnya button, label, frame. Untuk peralihan dari penggunaan AWT dan string ini sehingga mudah, tinggal menambahkan huruf J kapital saja di depannya. Selanjutnya yaitu komponen swing ya. Jadi ada 5 level komponen swing. Yang pertama yang top level yang menjadi root yaitu top level container. Itu merupakan komponen dasar di mana komponen lainnya diletakkan. Nah, contohnya itu ini JFrame, JDialog, dan JApplet. Nah. Kemudian yang kedua intermediate container, itu komponen perantara di antara komponen lain diletakkan. Contohnya JPanel. Selanjutnya atomic komponen. Nah, ini komponen yang memiliki fungsi yang spesifik dan biasanya user berinteraksi langsung dengan komponen ini. Contohnya JButton, JLabel, dan JTextField serta JTextArea ini. Kemudian ada layout manager, yaitu yang berfungsi untuk mengatur bagaimana posisi dari komponen-komponen yang diletakkan pada kontainer. Dan ada 5 macam layout, yaitu border layout, kemudian box layout, kemudian flow layout, grid pack layout, dan grid layout. Dan yang terakhir yaitu event handling. Nah, untuk menangani event yang dilakukan oleh user. Itu seperti event kita menekan tombol, mengklik mouse, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya contoh komponen swing. Yang pertama tadi top level container, yaitu JFrame. Yang mana JFrame ini tadi dapat menjadi wadah untuk komponen-komponen lainnya sebagai pondasi gitu ya, ibaratnya itu. Kita coba bikin, praktekkan. Sini sudah saya bikin, jadi saya tidak perlu mengetik lagi, mungkin langsung saja saya jelaskan. Nah, yang pertama kita impor dulu, sama seperti J option frame, yaitu import java x titik swing titik JFrame. Nah, kemudian kita bikin kelas di sini, nama kelasnya latihan GUI. Kemudian kita buat metode mainnya, di dalamnya kita bikin variabel frame dengan instance objek baru dengan operator new ini ya, new JFrame. Di sini argumennya pertemuan 13. Itu merupakan title ya, atau judul dari aplikasi yang ingin kita tampilkan di frame. Setelah membuat objek frame ini, maka frame kita memanggil metode setDefaultClose yaitu JFrame exit on close. Artinya ketika frame ini tampil seperti ini ya,
perhatikan kursor di sini. Ketika kita klik menu close, maka dia akan keluar dari aplikasi. Artinya JFrame exit on close. Nah, pilihannya sini banyak ya. Kalau kita klik kontrol spasi, ya, nah ada exit on close, ada do nothing on close. Jadi ketika do nothing on close, ketika kita mengklik tombol close ini, dia tidak bereaksi apa-apa, tidak, ya. Nah, ketika dispose on close, dia keluar dari, maksud saya dia, frame-nya itu menghilang, tetapi program tidak berhenti berjalan. Itu namanya dispose. Berbeda dengan exit, programnya benar-benar berhenti total. Paham ya kira-kira? Kemudian baris ke-17 ini frame, kita panggil method set location relative to. Nah, artinya dia akan ketika program ini, ketika frame ini muncul pertama kali, lokasinya akan mengikuti, akan relatif mengikuti dengan argumen ini. Karena kita tidak mengikuti lokasi program yang lain, maka kita akan mengisinya dengan null ya. Misalnya kalau kita memiliki dua frame yang ini akan mengikuti frame yang lainnya, maka frame yang lainnya kita masukkan ke sini. Sementara itu baris ke-18 set size ini kita menentukan ukuran dari frame kita, yaitu lebarnya 350 dan tingginya 250. Selanjutnya frame set visible dengan argumen atau parameternya true, nilai parameternya true, yaitu untuk menampilkan frame-nya. Seandainya dia false, maka frame yang ditampilkan akan tersembunyi, tidak kelihatan. Kita coba compile, klik kanan run file. Nah, ini muncul sebuah frame, sebuah kontainer yang mana yang menjadi wadah atau pondasi dari komponen-komponen lainnya. Ini JFrame pertemuan 13, ini judul yang akan muncul di status ini ya, menu aplikasinya. Oke, saya rasa sudah cukup detail. Kalau ada pertanyaan, silahkan kita diskusikan, baik itu di e-learning maupun di WA. Nah, ini preview yang tadi. Mungkin cukup untuk materi pada video kali ini, akan dilanjutkan di minggu depan. Untuk tugas silakan dipraktekkan ya kode program yang tadi ada dua. Yang pertama JOption pen itu. Kemudian yang terakhir tadi, kemudian foto hasil praktek. Nah, harus dipoto ya, jangan di screenshot. Foto supaya kelihatan perangkat yang kalian gunakan. Oke. Dan upload di e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.